Nah Bu, jadi sadar nggak bahwa ibu bodoh? Nah, kalau ibu sadar jadi orang bodoh, apa diam aja Bu? Menerima fitrah kebodohan. Apa solusi dari Allah? Ini Bu, hati-hati nih. Apa? Ya, sombong yang tidak terasa Bu. Apa? Ibu sama orang lembut, kasih sayang. Tapi di hadapan Allah ibu disebut sombong. Apa Bu? Nggak mau nanya kata Allah. Ini nih hati Bu. Ini kan perintah Allah. Kalau orang tidak mau bertanya, itu sombong Bu. Dia merasa pintar nggak Bu? Merasa berilmu nggak Bu? Kenapa cirinya? Dia nggak mau nanya kata Allah. Jadi kalau ibu sadar orang bodoh, jangan berhenti untuk ini. Surat 21 ayat 7 Bu. Kan ini ayat Bu sederhana. Tapi ternyata apa? Ini ayat jebakan dari Allah untuk kita memotivasi kita. Surat 21 ayat 7. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Suruh ngapain Ibu? Jadi kalau Ibu nggak pernah nanya, Bu, belum pernah pakai ayat ini nggak? Ya hati-hati. Ayat itu harus diamalkan nggak Bu? Kata Allah, kok aneh nih orang. Ayat ini mah diloncat mulu. Kenapa Bu? Merasa dirinya cukup, merasa dirinya pintar. Ya kan? Padahal fitrah kita Bu, sepintar-pintar orang, tetap ada kekurangannya nggak Bu? Tak kata. Ya silakan dengan bidangnya masing-masing. Ilmu ibu sakit tanya ke dokter, ya kan? Ibu mobil rusak tanya kepada bidangnya. Karena kalimatnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Berarti kalau ibu ingin Bu, ketika bertanya disebut oleh Allah sedang beribadah apa Bu? Niatkan bertanyanya bukan ibu merasa pintar. Jangan sampai bertanya ingin menguji orang, tapi niat bertanya karena Allah sedang mengamalkan perintah Allah, kan itu Bu. Jadi yang nyuruhnya seneng nggak Bu? Iya. Jadi ingat ayat ini apa Bu? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang Bu berilmu dengan kapasitas dan bidangnya masing-masing kalau kamu tidak tahu. Kenapa Bu Allah suruh nanya? Kan ayat ini aja perintah Allah nggak Bu? Kenapa Bu suruh nanya Ibu? Coba. Ya. Hakikatnya Bu, yang sedang mendidik Ibu siapa ini? Allah. Apa Bu pendidikannya? Ibu sedang dilatih tawadu. Gitu nggak Bu? Sedang berendah diri. Gitu nggak Bu? Karena ketika Ibu nanya, Ibu sedang melepas kebodohan diri Ibu nggak Bu? Sedang menurunkan ego Ibu nggak Bu? Bisa jadi yang ditanya itu anak Ibu sendiri. Nah, tahu nggak Ibu nggak tahu. Berarti kan sedang itu Bu. Ya kan? Ini sedang dilatih oleh Allah. Gimana melatih tawadu Bu? Banyak nanya kata Allah. Coba kalau Ibu semakin banyak nanya, semakin banyak nanya, semakin banyak nanya, dan ikhlas Ibu bertanya karena Allah, nanti yang nyuruhnya senang nggak Bu? Itu kata Allah. Tapi kalau Ibu ngapain gue nanya, gue udah tahu kok. Ya kan? Gue baca, yang itu tahu. Lama-kelamaan hati kita keras nggak Bu? Hati-hati keras. Ya, makanya ayat ini Bu, makna yang tersiratnya Allah sedang melatih ketawaduan kita, sedang menguji diri kita, apa Bu? Sepintar-pintar kita, tetap Bu, ilmu Allah tidak ada habisnya. Gitu nggak Bu? Apapun. Mungkin di bidang kita, Ibu kuasai. Tapi begitu pindah ke bidang yang lain, kita bodoh. Gitu nggak Bu? Nah ini kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kita karena perintah Allah. Gitu nggak Bu? Bukan karena kita ingin menguji orang itu, bukan kita Bu merasa gengsi, tapi semua atas perintah Allah. Jadi nanya pun Bu perintah Allah. Secara ilmu dan ketauhidan, kenapa Bu Allah nanya? Bu, dan jangan satu orang kata Allah bertanyanya. Tanya ke si A, ke si B, ke si C, gitu nggak Bu? Membuktikan hati Ibu terbuka. Gitu nggak Bu? Karena pendapat satu orang itu apakah langsung Ibu bisa meyakinkan diri Ibu? Belum tentu Bu. Karena dalam rangka membuka hati, berdoa sama Allah, menghidupkan akal pikiran, mencari yang terbaik. Kalau kita selalu Bu mencari yang terbaik dalam hidup, ya kata Allah, pasti kita ini Bu tidak akan ketinggalan zaman nggak Bu? Pasti kita selalu yang terdepan nggak Bu? Itulah petunjuk Allah. Jadi bukti Ibu mengamalkan Quran benar apa Bu? Apa buktinya? Ibu sudah datang petunjuk dari Allah dan Ibu sudah menjalankan petunjuk apa Bu?
Apa ibu tiap hari selalu ada di masjid? Bukan, Bu. Tapi pola pikir kita, perbuatan kita, ini selalu mencari yang terbaik. Dalam apapun, Bu. Ibadahnya, infak sedekahnya, Bu. Ya kan, ngajinya. Ya, termasuk kenapa kita berjuang mencari metodologi yang mudah. Ya, karena kita ingin hasilnya supaya lebih baik. Karena ini, Bu, kata Allah. Ya, kenapa ibu suruh bertanya dan jangan ikut-ikutan? Surat 39 ayat 18. Ini, Bu, ciri orang yang telah diberi Allah petunjuk. Surat 39 ayat 18. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Bu, coba perhatikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanahu. Ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaikahum ulul albab. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan. Dari suami didengerin, Bu. Dari adik kakak didengerin, orang tua didengerin, teman didengerin. Berarti dia, Bu, siap mendengarkan informasi nggak, Bu, dari manapun datangnya? Iya kan, Bu? Mereka mendengarkan perkataan. Dari semua perkataan, Bu, diapain? Dipilah-pilah. Betul nggak, Bu? Mana yang terbaik? Ya, karena begitu ibu menemukan yang terbaik, Bu, apa cukup? Tidak. Lalu mereka mengikuti apa, Bu? Yang baik atau yang paling baik? Mungkin nggak ibu bisa mendapatkan berita yang paling baik kalau cuma satu berita? Mungkin nggak ibu bisa menemukan metode yang mudah kalau hanya satu metode? Nggak bisa, Bu. Berarti hidup butuh perbandingan nggak, Bu, yang lain? Berarti kita harus siap. Itulah maunya umat Islam, siap, Bu. Ya, termasuk kehidupan dunia bisa kita hindari nggak, Bu? Kan nggak bisa. Termasuk apalagi sekarang, Bu. Zaman dulu belum ada yang namanya handphone, yang namanya, Bu, ya kan, Android, yang namanya, Bu, makanya informasi sekarang sudah di tangan. Betul nggak, Bu? Iya. Ya, ini handphone kita bisa jadi amalan baik untuk kita. Bisa juga, Bu, maksiat terus kita. Ya, coba. Kalau kita tidak difilter, Bu, di-download apa aja ada nggak di handphone kita? Banyak. Juga bisa alat penipuan nggak, Bu? Banyak sekarang. Ya, nah ini kata Allah. Mereka mendengarkan perkataan lalu ikuti yang mana, Bu? Kalau ibu dalam hidup selalu mengikuti yang paling baik, yang terbaik, apalagi dalam beribadah kepada Allah, apa, Bu? Mereka itulah orang-orang yang bukan diberi, Bu, telah diberi petunjuk. Siapa yang ngasih petunjuk ya, Bu? Allah. Jadi ibu bisa ngukur, saya bisa ngukur. Saya hidup ini selalu haus dengan informasi nggak, Bu? Begitu ibu haus informasi dan selalu bertanya dan ingin mencari yang terbaik dan ibu amalkan, berarti petunjuk Quran sudah ada di dalam diri ibu. Itu cirinya, Bu. Jadi berarti orang yang belajar Quran, kalau kita baca ayat ini, selalu optimis nggak, Bu? Optimis, Bu. Gitu nggak, Bu? Karena yang dicarinya apa, Bu? Yang terbaik. Mari ayat ini kita jadikan landasan dalam hidup kita, Bu. Karena kata Allah tadi, mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang yang mempunyai akal sehat. Ketika ibu bertanya ke ustadz, bertanya ke suami, nanya juga ke anak, ternyata pendapat anak lebih baik. Ibu cari yang mana, Bu? Ibu ngikutin yang mana? Jangan lihat ustadznya, kan ustadz saya mah nggak mungkin salah. Jangan, Bu. Ternyata pendapat anak kita bisa lebih baiknya daripada ustadz. Jadi yang kita ikutin apa, Bu? Jangan lihat, gua tahu kan anak gua yang ngelahirin, gua tahu gua yang nganterin ke sekolah. Jangan mikir itu, Bu. Kalau hidayah, Bu, kepada siapa saja. Betul nggak, Bu? Nah ini kata Allah. Ya, jadi ingat, salah satu fitrah yang harus kita rubah apa, Bu? Tadi kita ini awalnya bodoh.
awalnya bukan siapa-siapa. Tapi Allah menyuruh kita, Nabi menyuruh kita, tolabul ilmu paridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Apalagi urusan ilmu agama, Bu. Kenapa? Karena, Bu, dalam keadaan perang pun, kata Allah jangan perang semua. Harus ada orang yang menuntut ilmu supaya selesai perang, orang yang punya ilmu itu ngajarin supaya kebodohan itu berkurang. Apalagi di zaman sekarang kita, Bu, sudah enggak perang lagi secara fisik, kita aman damai, maka tuntutan mencari ilmu itu super wajib tidak, Bu? Iya. Ini kata Allah, Bu. Ya, surat 9 ayat 122. Surat 9 ayat 122 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Terus? Wahai orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Gimana, Bu? Tidak sepatutnya orang mukmin, ini berlaku laki-laki aja atau perempuan juga, Bu? Kan mukmin nggak disebut laki-laki perempuan di sini, Bu. Wa ma kanal mu'minuna liyunfiru kafah. Dan tidak sepatutnya orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari mereka, segolongan mereka di antara mereka tidak pergi ngapain, Bu? Memperdalam ilmu agama. Ini dalam keadaan perang wajib nggak, Bu, menuntut ilmu? Apalagi sekarang yang sudah aman damai, Bu. Kalau kita tidak mau bertanya, tidak mau mencari ilmu, tidak mau meluangkan waktu, kita, Bu, tiap hari nabung dosa nggak di hadapan Allah? Dikasih mata, dikasih telinga, dikasih kaki, Bu, dikasih motor, dikasih mobil, nggak pernah datang untuk mencari ilmu. Ya, ternyata apa, Bu? Kita sedang membiarkan hidup ini fitrah dalam kebodohan nggak, kata Allah, Bu? Kan itu kata Allah. Sedang perang pun nggak boleh ikut perang semua. Harus ada yang cari ilmu. Ya kan? Begitu perang selesai, kamu yang melanjutkan. Itulah salah satu amanah yang diberikan oleh para pendiri bangsa kepada kita. Ya, apa, Bu? Yuk kita tambah kualitas ilmu agama kita. Apalagi tadi kesadaran diri, di dalam diri kita ada ruhani dan jiwa kita yang harus kita rubah sesuai dengan kehendak Allah. Ya, jadi ingat itu, Bu. Yang pertama, mari kita jaga fitrah kita, apa, Bu? Tadi, ya, kita hamba yang bertauhid dan orang yang terus membutuhkan ilmu apapun, ya, untuk kehidupan dunia kita dan keselamatan akhirat kita. Yang kedua ada lagi, Bu. Kenapa kita ini harus merubah fitrah kita? Ada sifat yang buruk, Bu. Kenapa iblis setan, Bu, bersumpah di hadapan Allah, ya Allah, beri waktu aku akan menyesatkan anak cucu Adam, semuanya. Ya, aku yakin bisa, kata Allah. Kata iblis di hadapan Allah, Bu. Kenapa? Ternyata ada sifat yang sama sifat kita dengan sifat iblis setan. Apa, Bu? Ini yang kedua, Bu. Ternyata sifat kita ngeyel. Suka ngebantah. Ya, seperti ibu ke suami. Gitu nggak, Bu? Seperti anak ke orang tua. Kan ibu tiap hari itu, Bu. Itu sifat asli kita, Bu. 18:54. Surat 18 ayat 54. Ini, Bu, unik nih. Ya, ibu rasakan hubungan dengan suami kita. Pasti, Bu. Salah satu yang tidak pernah salah seorang istri di hadapan suaminya. Ketika salah pun alasannya muter-muter, Bu. Akhirnya tidak pernah salah. Ini, Bu. Karena ada di sini ayatnya, Bu. 18 ayat 54. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan.
tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Apa Bu? Dan manusia atau dan suami? Dan manusia atau dan laki-laki Bu? Berarti ada di dalam diri kita masing-masing nggak Bu? Apa Bu? Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak. Jadi kalau manusia paling banyak membantah, contohnya siapa Bu? Jangan orang lain Bu, saya. Karena ini manusia kalimatnya. Ya kan? Wa kanal insanu aksaro sayin jadala. Manusia suka ngeyel, betul nggak Bu? Contohnya banyak Bu. Ya kan? Mensiasati ngakal-ngakalin supaya tetap dia benar. Apalagi dalam urusan politik kita tahu. Itu manusia Bu, fitrahnya. Kenapa dia berani kebanyakan manusia disesatkan Allah Bu? Sifatnya sama ya Allah dengan aku. Apa? Dia ngeyel juga. Gitu nggak Bu? Ngeyelnya aku, kata iblis setan, suruh sujud doang. Ya, hai jin iblis setan yang terkutuk, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Ya kan? Nggak mau ya Allah, kan aku lebih mulia dari dia. Kan itu doang Bu ngeyelnya. Tapi manusia, banyaknya bukan main. Ya ini Bu, sifat ini ada nggak di dalam diri Ibu? Ada Bu. Ya, nah mau dibiarkan terus-menerus sampai mati atau kita rubah Bu? Nah, gimana ngerubahnya Bu? Gimana caranya kita ini Bu mencoba apalagi dalam urusan agama apa Bu? Sami'na wa ata'na. Kami dengar perintahmu ya Allah dan kami patuhi. Jadi kita latihan Bu. Latihan setiap ada firman Allah walaupun ilmunya kita belum banyak tapi kita sikapi dengan keimanan dan ketaatan. Itu kata Allah Bu. Ya, jadi ayat ini luar biasa diulang-ulang nih Bu. Ya kan? Bahwa manusia itu memang sukanya Bu ngebantah, sukanya ngeyel. Ya, diulangi lagi Bu biar tambah yakin. Surat 16 ayat 4. Bunda beda. Oh iya. Makasih banyak nih. Aduh ini orang tua saya nih Bu. Kami ke Jepang, kemana-mana sama Bu Fida ini. Makanya aduh Ibu makasih banyak nih. Iya. Iya Bu silakan. Kami tadi mau ngikutin tapi mendarat dipanggil ada Makassar. Oh. Saya mau ajak untuk tematik Quran di KL ya. Siap. Ya salam aja. Iya. Aduh Bunda mah kaget banget nih. Sama Mbak Tuti Iya. sama Mbak Evi. Ini dulu Bu, aduh luar biasa yang ngajak saya kemana-mana. Ya sampai kita ke beberapa negara itu jasa beliau. Ya jadi luar biasa supportnya. Dan dulu waktu di rumahnya beliau di Kemang tuh kajian kita ya ketemu ya sama yang lain. Alhamdulillah rutin ya di Kemang. Salam untuk Bapak. Ya insyaallah. Iya Bu. Ya makasih banyak. Ibu pamit punten. Ada panggilan. Iya makasih banyak Bu. Pamit ya kabar. Ya siap. Ini luar biasa Bu, jasanya kepada kita ya orang-orang PQ itu supportnya luar biasa Bu. Fida ini ya dari saya mulai awal-awal belum nikah ketemu beliau Bu, ketemu di Bogor ya terus. Nah itu semangatnya untuk syiar. Ya jadi ingat ibu-ibu yang dirahmati Allah Bu, apa Bu? Manusia diciptakan dalam keadaan apa Bu? Suka apa Bu? Coba Bu perhatiin. Jadi Ibu introspeksi. Bener gak sih saya itu ngeyel? Ada gak Bu? Ada Bu. Ya, jadi yang bisa ngerubah Ibu ngeyel atau tidak itu siapa Bu? Iya, makanya jadi guru, jadi psikolog, jadi dokter. Ibu sendiri aja. Gak bisa nuntut orang lain termasuk saya. Gitu gak Bu? Makanya tadi kata Allah, kama arsalna fikum rasulam minkum yatul alikum ayatina. Ya Bu, sesungguhnya kami telah mengutus Rasul Muhammad membacakan ayat-ayat kami kepadamu. Mensucikan kamu. Jadi semoga dengan ayat yang kita baca Bu dengan ikhlas memohon kepada Allah, Robbi zidni ilman, gitu nggak Bu? Ingin ditambahkan ilmu, bukan ilmu hafalannya banyak Bu. Ingin ilmu yang bisa merubah penyakit hati di dalam diri sedikit-sedikit luntur. Gitu nggak Bu? Yang tadinya kita suka ngebantah, Bu, kita rubah menjadi hamba yang tawadu. Gitu nggak Bu? Makanya kenapa suruh nanya Bu? Pas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, mencoba latihan nanya dah. Karena itu bukan hanya sekedar nanya Bu. Di dalam
bertanya itu ada apa Bu? Kesadaran diri bahwa saya kurang ilmu. Bahwa saya sedang merendahkan diri saya di hadapan orang yang saya tanya. Gitu nggak Bu? Coba Ibu nanya kepada orang di jalan, Ibu nggak tahu alamat. Ya, Pak, tahu nggak alamat anu? Ketika orang ngejelasin, Ibu bilang, saya udah tahu kok. Kata orang itu gimana Bu? Ngehe lu, ngapain nanya-nanya ke gua? Kan pasti gitu Bu. Siapa tahu tadi yang ditanya itu Bu utusan Allah kepada kita. Walaupun mungkin dia orang bukan ulama, bukan ustadz gitu nggak Bu? Tapi kehendaknya harus lewat dia. Gitu nggak Bu? Kan ada itu jalannya. Ya, jadi ingat Bu bahwa ini sifat yang harus kita rubah. Ya. Apa Bu? Kita ini suka ngebantah. Gimana Bu ngelatih supaya kita tidak ngebantah? Yang tahu Ibu sekarang. Ayatnya ditunjukin tuh. Yang berikutnya ada lagi Bu. Ya. Surat 17 ayat 67 Bu. Nih yang unik Bu. Surat 16 ayat 67. 16-nya udah dibaca belum? 16 ayat 4. Oh belum ya? Yang ngebantah. Ya coba. 16 ayat 4 coba Bu. Ini pengulangan ayat berarti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Apa Bu? Pembantah yang nyata. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khosimum mubin. Dia telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata dia apa Bu? Tiba-tiba Bu, kalau tanpa ada pondasi iman, Bu, bisa berubah total nggak kita Bu? Berapa banyak orang Bu? Ya, yang tadinya sudah Bu ibadahnya luar biasa, berhaji dan yang lainnya, Bu berubah menjadi pembantah. Saya pernah ngalamin Bu. Saya diundang Bu sama seseorang, ya rumahnya di Menteng Bu. Ya, bahkan dulu dia itu sempat dieluk-elukan Bu. Ya saya sebutin aja kegiatannya aktivis SQ. Saya ngalamin Bu. Diundang saya dikasih alamat ke rumah itu. Ya Pak Amin tolong ya ke rumah anu saya datang Bu. Rumahnya luar biasa Bu. Istana seperti istana, bawahnya ada basement itu koleksi mobil mewah Bu. Iya. Pas begitu saya datang ke rumahnya ketok-tok, disangka saya pengajian Bu. Kok nggak ada orang? Kata asisten rumah tangga, Pak masuk aja Bu, saya lama. Akhirnya ketemulah si ibu, ya ngobrol masih muda Bu, ya akhirnya apa Bu, ya udah Pak, sok apa, ya udah ngaji lah saya Bu, diskusi tentang cerita meyakinkan ke agama, Quran, metodologi, udah Bu, tentang hidup bagaimana, 2 jam saya ngomong Bu, ya kan, berdua aja diskusi. Pas terakhir dia ngomong, Pak, apa yang Bapak sampaikan saya nggak percaya. Kaget saya Bu. Tuhan tuh bohong Pak, saya nggak percaya. Kok ibu bilang begitu? Iya Pak. Katanya doa di Hijr Ismail dikabul. Katanya doa di Raudhah dikabul. Katanya semua itu Pak, tempat-tempat mustajab, ya kata ustad-ustad, ya di situ akan terkabul. Saya ikutin semua Pak, berapa kali saya haji umroh, saya nggak percaya. Loh, Bu maaf, ibu kok bisa berubah total? Ya kan? Padahal nama ibu luar biasa terkenal dan pernah dikagumi orang. Saya Pak hidup dirampas kebahagiaan saya oleh Tuhan. Kenapa? Saya ini apa Bu, penyakit autoimun itu apa anaknya? Ya kalau sakit gitu Bu, luar biasa kata dia. Ya, saya ingin Tuhan mengobatin ya anak saya. Jadi gara-gara anak saya penyakit itu berdampak ke saya tidak bahagia hidup. Kaget saya Bu, kok ibu bisa begitu? Akhirnya saya, Bu kenapa? Saya nanya berulang-ulang, kenapa Bu sampai begitu? Kalau menurut saya ibu ini harus bersyukurnya luar biasa. Kenapa? Ada orang yang lebih penyakitnya daripada ibu, daripada keluarga ibu, daripada anak ibu. Udah miskin, susah. Kalau ibu masih dikasih kenikmatan yang luar biasa. Rumah megah seperti istana begini, ya itu ke basement, mobil yang mewah. Tapi kenapa ibu tidak mensyukuri yang lain? Karena ibu dikasih kenikmatan, nikmati aja yang lain Bu. Adapun itu mungkin siapa tahu cobaan. Ya, akhirnya lama nggak ketemu juga Bu. Rasa tadi, dia bilang udah sebulan aja, pulang Bu. Saya kaget Bu. Kalau secara perjalanan diri luar biasa, udah haji dan umroh nggak terhitung Bu.
Tapi kenapa Bu tiba-tiba menjadi pembantah yang nyata? Berarti ada sesuatu yang lain nggak Bu yang masuk ke dalam dirinya sehingga apa? Hilang semua kenikmatan yang diberikan Tuhan. Kan kita juga bisa nasihatin Bu. Tapi karena di dalam dirinya ada Bu pembantahan, udah Bu, siapapun yang ngomong nggak didengar Bu. Ya ternyata saya pelajari, ya dia yang luar biasa, si bapaknya itu selalu mencari Bu orang-orang yang bisa menasihatin istrinya, tolong bisa nggak nasihatin istri saya, ya. Kenapa Bu? Tadi frustasi, putus asa. Yang tiap hari kecewa dengan kecewa, dia berpikir Tuhan merampas kebahagiaan saya dan keluarga. Wallahu alam sekarang. Mudah-mudahan sih saya doakan si ibu itu kembali istiqomah dan apa Bu? Sabar dalam menerima cobaan. Karena kata dia itu Pak, ya gimana bahagia hidup saya? Ya ketika datang penyakit, sakitnya luar biasa. Kan yang merasakan sakit kan Bu, Pak saya, kata dia. Kan apapun yang saya miliki, saya udah dokter, udah segala macam, udah saya lakukan, tidak berdampak ke saya Pak. Hanya ingin itu aja Bu, penyakitnya ini keluar, tidak ya ingin sehat, baik sehat jasmani maupun nggak tahu diponis apa sih, saya lupa itu waktu itu. Jadi hari-hari ngeluh aja Bu, mengurung aja Bu. Oh padahal Bu, ya masuk ke rumahnya saya kaget juga ya, apa ya? Ya tahu sendirilah di Menteng seperti apa Bu, ya kan Bu. Coba, tapi ternyata ada orang, ya Allah bilang, ada orang yang luar biasa seperti itu. Ya jadi ingat Bu, ya bisa berubah nggak pada diri kita Bu? Bisa. Yang tadinya ahli ibadah, Bu, akhirnya ngebantah. Dan itu mudah-mudahan tidak termasuk Bu kepada kita. Karena ditambahi lagi oleh Allah, sifat yang di dalam diri kita yang harus kita waspadai, di samping kita bodoh, ngeyel, apa Bu? Kita ini kurang berterima kasih. Surat 17 ayat 67 Bu. Manusia kebanyakannya kufur nikmat. Ini Bu. Surat 17 ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, maka kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar. Apa Bu? Dan manusia selalu ingkar di sini apa Bu? Tidak bersyukur. Bu, jadi ingat kata Allah apa Bu? Dan ingat ketika manusia berada di pesawat. Bu, berada di kapal laut. Tiba-tiba, apa kata Allah Bu? Datanglah gelombang. Ya, itu pilot ngasih tahu cuaca tidak mengizinkan. Makanya hati-hati Bu. Kira-kira yang Ibu ingat siapa Bu? Walaupun di nomor telepon kita ada Kapolri, ada Kapolda. Bu, hari itu kepikiran nggak Ibu menghubungi dia? Enggak Bu. Ya, dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru. Betul nggak Bu? Kita punya backingan, punya Bu orang besar, hilang saat itu kata Allah. Kecuali yang diingat hari itu apa Bu? Allah. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, Bu, kita selamat landing, Bu, apa kata Allah Bu? Lupa dengan doa kita. Ya, dan memang manusia selalu ingkar. Apa Bu? Tidak bersyukur. Ada nggak di dalam diri kita Bu? Makanya wajar ada ayat Bu. Fabi ai ala irobikuma tukadiban. Apa Bu? Nikmat manakah yang? Kenapa Bu Allah nanya-nanya begitu Bu? Karena kita selalu mengingkari nikmat nggak Bu? Iya. Maka itulah yang harus Bu kita memohon merintih kepada Allah setiap hari apa Bu? Robbi auzi'ni an ashkuro nikmatakalati an amta alaya wa ala walidaya wa an a'mala solihang tarodohu wa aslih li fi dzurriyyati wa in tubdu minal muslimin. Ada lagi Robbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'ali min ladunka sultanan nasira. Ya Allah,
ajarkanlah aku, bimbinglah aku agar tetap bisa mensyukuri nikmat-Mu. Gitu nggak, Bu? Ternyata minta syukur aja, Bu, harus dibarengi dengan doa nggak, Bu? Iya. Dan kita merasakan nikmat-nikmat yang terus-menerus datang kepada kita. Jujur, cobaan yang datang kepada kita dengan nikmat yang diberikan kepada kita, Bu, mana yang lebih banyak? Cobaannya atau nikmatnya, Bu? Tapi yang kita ingat apa, Bu? Cobaannya aja. Itu kita, Bu. Ya? Allah tidak adil, Allah tidak bisa ngatur, Allah pilih kasih, kan itu terus kita, Bu. Padahal kata Allah, ya, Robbi auzi'ni, makanya penting, Bu. Karena kita ini ada sifat kufur nikmat, Bu, ya, kurang dan kurang terus, akhirnya kebaikan Allah dianggap nol. Betul nggak, Bu? Itu kita. Ya, jadi ingat kata Allah, Bu, kebanyakan manusia. Berarti kebanyakan manusia lebih dari 80% nggak, Bu? Bisa jadi. Dan mudah-mudahan kita golongan yang sedikit di hadapan Allah, tapi hamba yang bersyukur. Diulangi lagi, Bu. Dan ini banyak ayatnya diulang-ulang. Kita baca surat 40 ayat 61 dulu. Surat 40 ayat 61. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah lah yang menjadikan malam untukmu agar kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh Allah benar-benar memiliki karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Tetapi kebanyakan manusia apa, Bu? Berarti Ibu di dalam ayat itu nggak, Bu? Ibu mau ikut kebanyakan? Itu ayat. Makanya harus ikhlas jadi golongan sedikit ya, Bu. Nggak apa-apa. Kalau kebanyakan, Bu, kalau Ibu ingin menang demokrasi, Ibu milih bakal jadi menang siapa ini gubernur, siapa presiden, Ibu berada di kebanyakan. Tapi kalau menuju Allah, siap-siap menjadi golongan yang minoritas. Kenapa, Bu? Ayatnya udah jelas, walakinna aksaron nasi la yaskurun. Kebanyakan manusia itu tidak bersyukur, Bu. Mari kita belajar mensyukuri nikmat Allah dengan kapasitas kita masing-masing. Apalagi ibu, bapak dilebihkan rezekinya, dilebihkan karunianya dibanding makhluk yang lain. Itu aja, Bu. Kita diciptakan menjadi manusia aja luar biasa nggak, Bu? Iya. Coba, kalau seandainya itu, Bu, binatang melata, binatang ternak, kalau suruh memilih, Bu, sebelum diciptakan oleh Allah, kira-kira pilihan dia apa, Bu? Tetap jadi kucing, tetap jadi ayam, tetap jadi sapi, atau ingin jadi manusia, Bu? Coba kalau Allah nanya, aku ini mau menciptakan kamu, pilihannya tetap kamu jadi sapi, ayam, atau manusia. Semua makhluk pilihannya apa, Bu? Termasuk kalau diibaratkan itu malaikat dan jin iblis setan suruh memilih, dia pun tetap ingin memilih jadi manusia nggak, Bu? Kalau suruh memilih dulu, Bu. Gitu nggak, Bu? Tapi karena sudah ketentuan Allah kun fayakun, mereka tidak bisa nolak. Dan tentu yang harus berterima kasih siapa, Bu? Kita. Kenapa, Bu? Karena kita dikehendaki Allah, kita yakin dan layak menjadi makhluk wujudnya manusia. Kalau itu aja kita tidak bersyukur, Bu, kebangetan. Jadi ingat kata Allah, kebanyakan kita ini apa, Bu? Kufur. Kufur apa, Bu? Nikmat. Ya. Nah, berarti yang bisa merubah diri ibu menjadi hamba yang bersyukur atau tidak siapa, Bu? Nah, berarti rasakan. Hari-hari belajar, Bu. Rasakan itu nikmat Allah. Bangun tidur, kata Allah, aku bangunkan kamu dari tempat yang mati. Gitu nggak, Bu? Bahkan sebelum tidur kita doa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Gitu nggak, Bu? Ya kan? Kita doa, ya Allah ya Rabbi. Ya, ketika kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana. Ya Allah, terima kasih Engkau telah membangunkan aku dari mati. Kan gitu, Bu? Ahyana ba'da amatana. Berarti tidur itu latihan kita mati nggak, Bu? Tidak tahu kita alam di mana. Ya, alhamdulillah dibangkitkan lagi, Bu. Ya. Nah, apalagi dibangkitkan dalam keadaan sehat, kumpul sama keluarga, Bu. Adapun cobaan kata Allah, Bu, itu udah otomatis sunatullah. Ya, ingat. Jadi diri kita apa, Bu? Sudah ngeyel, bodoh. Nah, itu, Bu, biang penyakit semua itu, Bu. Ya. Banyak sekali, Bu.
Makanya kalau disebutin satu-satu, malu kita, Bu. Bener, Bu. Malu kita ini. Apalagi, Bu? Coba baca lagi. Surat 70 ayat 19 sampai 21. Coba, Bu. Selain itu apa lagi, Bu? Nih. Surat 70 ayat 19 sampai 21. Silakan. Ini Bu, tambah lagi nih. Kita tambah malu lagi nih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Bener nggak, Bu? Itu mah asli, Bu, Ibu. Hujan terus, aduh ini pakaian nggak ada yang kering. Ibu pakai mobil, macet, aduh, Bu, hujan terus, aduh panas, aduh sekarang mani panas, sekarang nggak bisa tidur. AC udah 19 juga tetap panas. Kita tuh, Bu. Kami menciptakan manusia suka mengeluh. Tiap hari nggak Ibu ngeluh? Ada, Bu. Ini ayat, Bu. Ya. Kami menciptakan manusia suka mengeluh. Terus? Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Betul nggak, Bu? Nggak boleh, Bu. Susah dikit. Ya, itu di IG, di Facebook, gitu nggak, Bu? Nulis kita, padahal orang cuma lihat baca doang, Bu. Yang iri mah kita, ya si ini sekarang ternyata begini, kan gitu, Bu? Ya kan? Maka itu hati-hati kata Allah. Terus, lanjut. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Siapa itu, Bu? Saya, bukan manusia, Bu. Aku aja. Contohnya jangan orang lain, Bu, ini mah. Kalau Ibu orang lain terus, penyakit di Ibu nggak keluar nanti. Gitu nggak, Bu? Karena merasa diri Ibu sudah benar. Gitu nggak, Bu? Tapi kalau ayat ini kita, Bu, introspeksi ke dalam diri, ya Allah malu. Gitu nggak, Bu? Malu kita ini. Kenapa? Bu, Allah tidak menceritakan si A, si B, si C ini, Bu. Semua manusia ada potensi, Bu. Ya, dan di dalam diri kita pun kemungkinan, Bu, udah hilang atau masih ada itu, Bu? Masih, Bu. Ya, masih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairul manu'a. Sungguh manusia diciptakan suka mengeluh. Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan, dia amat kikir. Ya, itu ada di dalam diri kita, Bu. Ya. Ketika kita hari ini menilai Pak Jokowi, oh dia ya kan membangun dinasti, dia serakah kekuasaan, hanya keluarganya aja. Kan begitu, Bu, komentar orang. Coba kalau Ibu jadi. Kayaknya sama itu, Bu. Sama, Bu. Jangan dulu orang lain dah, kalau perlu mah saya aja dan keluarga, yang lain mah nggak layak. Kan kita, Bu, pembelaan diri. Kenapa, Bu? Kikir kita. Ya, bukan kikir Ibu nggak bagi-bagi duit. Ya, kikir kekuasaan juga nggak, Bu? Orang lain jangan, ini nggak pantas, ini nggak pantas, saya aja. Kan intinya kikir itu, Bu. Ya, jadi ingat, Bu, ini ayat dijelaskan di dalam Al-Quran, bukan Allah membuka aib, Bu, diri kita. Tapi Allah sangat sayang. Jangan sampai ayat ini, Bu, kita tidak baca, Bu, kita tidak pelajari, ternyata melekat dengan diri kita. Ajal menjemput. Ternyata sifat kikir kita bawa, sifat serakah kita bawa, sikap membantah, Bu, masih belum dirubah. Apa yang kita banggakan di hadapan Allah, Bu? Nah ini, jadi ingat kata Allah, waspada hai manusia, ya, karena Allah, Bu, menyuruh kita apa? Jadilah dokter yang terbaik, jadilah apoteker yang terbaik. Karena obatnya ini, Bu, tidak ada di apotek. Ya, obatnya ada di dalam diri kita sendiri. Ya, jadi manusia apa, Bu? Kikir, keluh kesah. Diulangi lagi, Bu. Surat 17 ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan.
karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir. Apa Bu? Berarti kikir itu turunan atau memang fitrah Bu? Fitrah. Apakah ibu bapaknya yang ahli sedekah, anaknya pun yakin ahli sedekah? Belum tentu Bu. Karena fitrah ada. Ya, Bu. Makanya kalau kita tidak rubah, tidak dilatih Bu, sifat ini melekat terus nggak dalam diri kita Bu? Makanya kenapa berinfaklah di waktu lapang ataupun sempit. Ketika ibu banyak duit mau Bu santai aja. Ketika sempit banyak perhitungan nggak? Gua nolong dia, gua juga masih kekurangan. Tapi disitulah cobaan kata Allah. Ya, begitu ibu mampu melawan sifat kikir Bu, insya Allah Allah menyebut kita hamba yang mutakin. Karena salah satu syarat hamba yang bertakwa berinfak di waktu lapang ataupun sempit. Jadi ingat Bu, manusia diciptakan suka mengeluh. Manusia diciptakan Bu kikir. Ya. Jadi ingat, inilah ayat-ayat Al-Qur'an dan banyak sekali Bu. Banyak sekali ayat-ayat yang luar biasa di Quran. Bukan Allah membuka aib kita untuk dipermalukan Bu, bukan. Tapi Allah begitu sayang sama kita, ya. Kenapa? Tadi kata Allah, beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, rugi yang mengotorinya. Tidak bisa kita menghakimi orang lain, oh si anu mah kikir, si anu mah sombong. Jangan-jangan kita dikasih sombong Bu dalam bentuk yang lain. Kita jangan-jangan disebut kikir Bu tadi dalam bentuk yang lain. Kenapa? Tadi kata Allah, Bu, kalau orang tidak mau bertanya, itu orang sombong juga nggak Bu di hadapan Allah mah? Iya, udah nggak punya ilmu, nggak mau nanya lagi Bu. Dia berarti apa? Merasa berilmu, kata Allah kan gitu Bu. Kalau sudah merasa berilmu, Bu, apa Bu? Susah menerima pendapat orang lain. Kan itu nyambungnya ke situ Bu. Ya, begitu ada nasihat dia nolak terus, Bu, berarti dia merasa berilmu nggak Bu? Iya, ibu dinasehatin sama orang. Neng, jangan begini ya Bu, ibu tuh begini, lu tahu lu, ustazah dari mana lu? Kan berarti ada kesombongan gak di dalam diri kita Bu? Gua tahu lu, ya kan dulu aja lu nggak sholat, lu nggak pakai jilbab, lu sekarang ustazah, kan ada penyakit itu Bu. Berarti tanpa terasa Bu, yang keluar itu penyakit Bu. Gitu nggak Bu? Tidak suka kita diusik oleh orang lain. Padahal siapa tahu itu orang ditunjuk Allah Bu. Walaupun bukan ustazah, sedang mengamalkan watawa saubil haqqi watawa saubi, kan itu Bu. Ya, maka jangan lihat Bu, siapa dia, siapa tahu itu utusan Allah kepada kita. Daripada ibu belajar kepada ustadz yang udah terkenal, yang ibu sudah terhipnotis duluan, jangan-jangan ujungnya ibu kultus. Hanya kagum kepada orangnya, gitu nggak Bu? Lama-kelamaan ibu tadi seolah-olah orang itu akan benar selamanya. Akhirnya ibu kecewa. Banyak tidak seperti itu Bu? Banyak. Yuk mari kita sadarkan diri kita, kita ini Bu bukan siapa-siapa. Kita kumpul di sini dalam rangka watawasobil haqqi watawasobi saling Bu. Hari ini sedang saya di depan, tapi besok lusa saya juga jadi jamaah Bu. Bagi kita bukan guru murid, gitu nggak Bu? Yang penting kita ingin dibimbing oleh Allah, diberikan kesadaran untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kita, taat kepada Allah. Ya, jadi ingat Bu. Yang berikutnya apa lagi Bu? Bu, itu di KPK banyak nggak Bu para pejabat yang sudah dipenjara? Banyak. Tapi apakah dengan KPK Bu nangkap-nangkap orang yang terhormat, kira-kira berikutnya Bu orang itu tidak mau lagi datang ke KPK? Enggak Bu. Kita ini lengah dengan pelajaran. Betul nggak Bu? Di Quran diceritakan Korun kayanya luar biasa. Fir'aun gagahnya luar biasa. Bu, bahkan wafatnya pun su'ul khotimah disiksa oleh Allah. Tapi ternyata walaupun Korun dan Fir'aun itu Bu tidak punya universitas, banyak tidak orang mengidolakannya? Banyak. Kenapa Bu? Kita lengah dengan pelajaran Tuhan. Surah 10 ayat 90 sampai 92. Ini Bu, kebanyakan kita ini Bu. Apa lagi Bu? Surah 10 ayat 90 sampai 92. Matinya su'ul khotimah. Betul nggak Bu? Apa Bu? Tapi kita yang sebentar lagi dipanggil oleh Allah, apa Bu? Lengah. Dengan apa Bu? Tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, jangan jauh-jauh tadi Bu. Banyak orang yang kena kasus di KPK. Seharusnya itu pejabat yang hari ini belum masuk harus semakin waspada nggak Bu? Anggota dewan yang hari ini
Bu, sedang menjabat, harus hati-hati nggak, Bu? Kesandung juga. Berarti apa, Bu? Lengah kita. Mudah-mudahan kita orang yang selalu diingatkan Allah dan sadar, Bu. Apa? Waspada, jangan sampai diperbudak oleh hawa nafsu. Waspada dengan ego kita. Kenapa? Kalau kita, Bu, lalai dengan tanda-tanda kebesaran Allah, yang tadinya terhormat bisa jadi terlaknat nggak, Bu? Yang tadinya mulia bisa dihinakan? Tidak, Bu. Oleh siapa dihinakannya, Bu? Bukan oleh orang lain, oleh perbuatan diri kita sendiri. Contohnya banyak, ya. Jadi ingat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan ayat-ayat yang kita baca ini memberikan kesadaran kepada kita, Bu. Ya, bahwa di dalam diri kita ini banyak segudang penyakit. Kalau kita tidak menjadi apoteker yang terbaik, tidak jadi dokter yang terbaik, ustazah yang terbaik untuk diri kita, maka ternyata penyakit itu akan kita bawa sampai ajal menghampiri kita. Apalagi termasuk dalam beribadah, Bu. Mari kita ibadah, hadapkan diri kita dengan lurus kepada Allah, Bu, tetap lillahi ta'ala. Mari berjuang kita dengan keikhlasan. Jangan sampai ibadah kepada Allah kalau ada maunya. Nah, itu disindir juga oleh Allah, Bu. Coba ayatnya, Bu. Ya, satu ayat terakhir nih. Surat 41 ayat 51, coba, Bu. Ini, Bu, kalau baca ayat ini Ibu tersenyum dan Ibu pasti malu. Iya, coba, Bu. Surat 41 dari 50, maaf, Bu. 50 dan 51 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan, dan sungguh akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat. Bu, tadi ketika kita dikasih kesulitan, kita merasa dekat dengan Allah, berjuang. Begitu dikasih kenikmatan, kita lupa diri nggak, Bu? Itu contoh ayatnya. Lanjut, Bu, silakan terus. Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Nah, Bu, hati-hati. Kita disibukkan dengan urusan dunia untuk dunia. Gitu nggak, Bu? Nah, terus? Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa. Apa, Bu? Ketika dikasih kesenangan, lupa. Ketika datang cobaan, banyak, itu sajadah, Bu, nggak dilipat-lipat, digelar terus. Itu di tangan, tasbih dipegang terus, Bu. Betul nggak, Bu? Itu kita, Bu. Ya, kenapa dia, Bu, banyak berdoa? Lagi ada maunya, kata Allah. Begitu ditolong lagi, lupa. Nah, mudah-mudahan kita beribadah bukan karena itu, Bu. Ya, karena kita sadar sebagai makhluknya, apapun yang hari ini kita rasakan, sedang bahagia, sedang sedih, tetap, Bu. Kita tetap sebagai makhluknya Allah, ya. Jadi ingat, Bu, ayat-ayat yang tadi masih banyak, Bu. Ya, kalau Ibu baca semakin malu dah. Dipereteli sama Quran. Udah membantah, keluh kesah, bodoh, Bu. Ya kan? Terus apalagi, Bu? Ingkar, kikir, banyaklah. Sombong, ya. Mudah-mudahan sifat itu, Bu, ya, sedikit-sedikit sebelum ajal menghampiri kita kerdilkan, ya. Tidak mungkin langsung 100%, Bu. Karena di dalam diri kita tadi ada iwaswisu fi sudurinas. Ya, di dalam diri kita ada tadi kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tapi kita berjuang, mari sifat ini merugikan diri kita. Ini betul kata Allah, Allah yang menciptakan, tapi tentu yang menghilangkan adalah perjuangan diri kita. Ya, tapi tetap kita berdoa, Bu, ingin ditambahkan ilmu yang bermanfaat, ingin disebut hamba yang bersyukur, dan ingin apa yang kita miliki bermanfaat untuk diri kita dan orang lain, agar di dalam diri kita hilang sifat kikir dan takabur. Sampai di sini, Bu. Kalau ada pertanyaan dulu silahkan.
Ya. Silakan, Bu. Iya, Bu. Ya. 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 Betul, Bu. Ya. Betul itu. Ya. Ya. 29 ayat. Nah, makasih, Bu. Nah, ini kan kalau belajar bersama gini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Watil kal amsalu nadribuha linnas wa mayakiluha ilal alimun. Dan perumpamaan-perumpamaan yang kami buat untuk manusia dan tidak ada yang kami memahami kecuali orang yang berilmu. Betul, Bu. Ya. Jadi berarti apa, Bu? Ya, pentingnya ilmu untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah nggak, Bu? Iya. Jadi itulah pentingnya ilmu. Ya. Jadi kalau hidup kita tanpa ilmu, apa, Bu? Dalam kesesatan yang nyata tidak, Bu? Iya, bahkan Allah menyebutkan apa, Bu? Seburuk-buruk makhluk. Ya, mari kita niatkan mencari ilmu karena Allah dan kita ingin punya ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Iya. Betul, Bu. Iya, makanya saya tadi ayatnya nggak dibaca semua itu, Bu. Kalau di sini sih ada. Betul, Bu. Surat berapa, Bu? Iya, betul. 6164. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang dirinya sendiri yang bertanggung jawab dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhan kamulah kembali dan akan diberitakan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Betul itu, Bu? Itu bukan? Iya. Ya, bahwa apa, Bu, di situ, Bu? Setiap perbuatan dosa seseorang apa, Bu? Dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Betul nggak, Bu? Karena tadi wala taqfu ma laisa laka bi ilmun inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anu masula. Betul, Bu? Dari situ. Ya, janganlah kamu mengikuti sesuatu perbuatan yang tidak ada ilmunya karena pendengaran, penglihatan hati akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kalau ibu saya, bapak ikut-ikutan tanpa ilmu, pas kita melakukan perbuatan bertolak belakang dengan agama, pas yang di sidang yang harus mempertanggungjawabkan siapa, Bu? Bisa nggak, Bu? Kan gara-gara dia ya Allah saya. Bisa nggak begitu, Bu? Nggak bisa. Itulah pentingnya ilmu. Betul, Bu? Ya, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian ini membawa manfaat dan menyemangati kita untuk terus mencari ilmu dalam rangka apa, Bu? Mencari yang terbaik. Sampai di sini, Bu. Bapak Ibu, terima kasih. Karena waktu juga yang membatasi kita, mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.